Kalau misalkan benefit sendiri, kita itu bisa mengundang host family ke. Boleh nggak nih teman-teman, saya misalnya milihnya yang profilnya A, B, C, D gitu, boleh nggak tuh? Nah, itu Terbaru banget yang baru Juni Agustus itu ada dari Vietnam juga, Hong Kong, terus Tunisia sama Pakistan. Halo teman-teman, welcome back to podcast Let's Talk. Pada episode kali ini kita akan berbincang tentang salah satu UKM di Universitas Brawijaya yang mana begitu banyak dikenal oleh teman-teman mahasiswa. Biasanya sih teman-teman kenal ini sebagai UKM yang ngebantu untuk exchange gitu ya, atau pertukaran pelajar. Nah, kita akan ngobrol lebih jauh dan lagi ada program apa nih di UKM tersebut, apalagi kalau bukan IESEC Universitas Brawijaya. Dan kita akan ngobrol bersama dua rekan kita hari ini, ada Kia dan El. Halo. halo Halo, Kak. Oke, mungkin sebelum kita ngobrol lebih lanjut gitu ya, kalian kenalan dulu dong. Siapa sih kalian? Kuliah jurusan apa? Dan kenapa join IESEC? Silakan, saya mau duluan. Oke, sebelumnya halo Kak, aku Nathanael atau biasa dipanggil Nael atau El. Aku dari Fakultas Ilmu Administrasi angkatan 2021. Dan di sini aku juga sebagai Head of Incoming Global Volunteer. Dan mungkin aku di sini nggak sendiri, aku bawa teman aku namanya Kia. Oke. Sebelumnya perkenalan dulu kali ya Kak. Jadi nama aku Kia dan aku dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis, jurusan Ekonomi Islam angkatan 2022. Nah, aku di sini sebagai tim leader dari Incoming Global Volunteer sebagai membernya dari Kanael gitu. Oke, jadi hari ini kita emang udah di spoiler ya, spesifik mau ngomongin soal Incoming Global Volunteer tadi, I see. Tapi sebelum ngobrol ke sana nih, mungkin ada beberapa pemirsa dan teman-teman yang belum familiar soal IESEC itu apa sih? Boleh teman-teman jelaskan. Oke, jadi sebenarnya Incoming Global Volunteer ini sendiri sebagai social project yang dijalankan sama IESEC selama 6 minggu, Kak. Jadi 6 minggu ini secara rutin selama 5 hari akan adanya social project kayak campaign yang di-running ataupun pengajaran kepada sekolah-sekolah ataupun kepada non-privileged students yang perlu di-engage nih sama IESEC itu sendiri. Jadi secara singkat seperti itu, Kak. I see. Oke, terus siapa yang bisa ikut program ini? Apakah hanya member-membernya IESEC atau mungkin teman-teman ini yang mahasiswa UB pengen aku juga ikutan gitu, bisa nggak sih? Oke, pastinya kalau dari exchange participants-nya itu kita kan ngambil dari orang luar ya Kak. Nah, sedangkan kita masih bisa buka opportunity untuk mahasiswa-mahasiswa di UB untuk jadi dua role. Yang pertama ada local volunteer untuk menjadi EP body dari EP-nya sendiri. Kemudian yang kedua ada host family, yaitu keluarga asuh lah ya gitu. Oh, I see. Jadi ini programnya adalah teman-teman menerima tamu gitu ya bahasanya Iya, dari betul sekali. para mahasiswa yang mau datang ke Kota Malang khususnya ya untuk ngikutin program yang selama 6 sampai 8 minggu tadi. Nah, kesempatan buat teman-teman UB yang mungkin lagi nonton tuh siapa tahu mau jadi part panitia gitu ya, sama mungkin rumahnya pas di Malang nih gitu ya, ada kamar lebih, bisa ngebantu untuk jadi host family. Nah, kita mau ngobrolin lebih detail soal itu. Kira-kira salah satu dulu deh, kita bahas soal jadi panitianya tadi. Nah, kalau mau jadi panitia ada persyaratannya nggak? Misalnya harus pinter bahasa Inggris, TOEFL-nya apa segala macam. Soalnya kan dari luar negeri kan ya datang juga Iya, ke sini. betul. Apa sih persyaratannya? Untuk persyaratan jadi local volunteer sebenarnya sedikit aja sih, Kak. Lebih ke kalau dia itu harus bisa ada di Malang yang pertama ya. Oh, oke, nggak boleh lagi magang di mana gitu ya, pusing banget kan. Iya, yang pertama berarti ada di ada di Malang dan dia berkomitmen ada di sini. Oke. Dan selama 6 minggu itu dia harus aktif dan menemani EP selama project realization ataupun selama acaranya harus menemani si EP-nya exchange participant itu sendiri dan dia sebagai EP buddy. Jadi menemani kemanapun EP-nya berada. Kayak misalkan, oh EP-nya lagi nugas nih, ayo temenin tugas gitu. Ataupun EP-nya lagi mau working hour, nemenin di cafe, ya udah dibantu untuk nemenin, dibantu untuk nge-guide, dikasih untuk kayak culture Malang seperti apa, culture Indonesia seperti apa, jadi menemani gitu. Itu yang berkomitmen. Terus let's say bisa menggunakan English as a daily sebutannya conversation aja gitu. Oke. Jadi bare minimumnya untuk bisa ngobrol walaupun memang agak susah untuk dimengerti, tapi let's say bisa daily conversation.
I see. Karena konteksnya yang penting komunikasi itu sama-sama paham pesannya Iya. ya. Betul Bukan untuk sekali. tujuan akademis juga gitu Iya, ya. betul. I see. Tadi menarik sempat dikatakan bahwa teman-teman IP itu yang datang ke sini ada working hours, terus mereka ngerjain project apa segala macam. Itu apakah kegiatannya di UB juga atau mungkin nyebar di area Malang tuh gimana sih? Oke, jadi untuk kegiatannya sendiri ya Kak, itu kita menyebar di area Malang karena tadi yang udah disebutin kalau kita tuh kegiatannya untuk memberikan misalkan kita fokus ke quality education, kita mengajar anak-anak yang belum punya privilege untuk belajar English gitu. Jadi kita ke SD itu gitu, tapi di luar itu kita juga ada persiapan, kita ada working hour, bikin workshop gitu. Nah, itu bisa kita conduct di sekitar UB. Terus kalau yang biasa kita juga bekerja sama MCC untuk menggunakan ruangannya gitu. Oh, I see. Seru ya. Berarti ini jadi lokal, berarti nggak cuman hanya nemenin IP ya, banyak benefit lainnya yang didapat, termasuk bisa dapat relationship gitu ya, termasuk dengan MCC betul tadi ya. sekali. Karena zaman dulu belum ada tuh ya, waktu aku pernah join jadi lokal community. Nah, mungkin bisa di spoiler lagi gitu ya, benefit apa? Namanya mahasiswa tuh pasti nanya, apa nih keuntungan kalau aku join program ini? Selain mungkin bisa belajar bahasa Inggrisnya gitu ya, ada daily conversation dengan teman-teman IP tadi, apa lagi nih kira-kira bisa didapatkan? Oke, kalau untuk mahasiswa Universitas Brawijaya yang nantinya mau mendaftar local volunteer ya Kak, nanti kita bisa memberikan seperti kalau misalkan nantinya di project itu akan kita kasih recommendation, either link in recommendation atau nantinya ketika mereka mau join ISEC, mereka ada recommendation dari kita sendiri yang mereka tuh udah notabene-nya pernah mengikuti local volunteer itu sendiri dan ketika mau masuk ke join ISEC-nya, nantinya mereka ada link dari kita. I see. Karena join Isaac tidak mudah ya guys. Yang pernah nonton episode sebelumnya nih, ya, kita pernah ngobrol-ngobrol soal Isaac juga. Ternyata memang sebelum masuk Isaac ada tesnya juga gitu ya, ada discussion group apa segala macam. Jadi ini kayak one step ahead gitu ya. Jadi daripada mungkin nanti nungguin next year open lagi, sekarang aja ada opportunity gitu ya. Karena udah tutup ya sekarang. Yang Kalau join ISEC, Join Isaac-nya udah tutup ya. sudah. Oke, tapi jangan sedih kan Isaac punya banyak sekali program. betul. Dan ini salah satunya Incoming Global Volunteer. Kapan nih proyeknya akan terlaksana? Ini kan udah di spoiler ya syaratnya apa segala macam. Terus kira-kira kapan nih pelaksanaannya? Terus how to apply, kemana, dan gimana sih teknis-teknisnya? Oke, untuk teknisnya sendiri akan dimulai, kita akan open recruitment gitu ya. Untuk host family itu sudah mulai dari sekarang, kemudian untuk local volunteer nanti akan dibuka di sekitar akhir Oktober. Nah, tapi untuk mulai programnya sendiri itu akan di tanggal 29 Desember sampai 9 Februari 2025 seperti itu. Oh, masih lama ya sebenarnya ya? Iya, sebenarnya. Oh, tapi kalian well prepare sekali sudah. Iya, Oktober dulu. Oktober, November, Desember. Masih 3 bulan lagi ya. Tapi karena ada proses seleksi juga ya. Betul untuk sekali. programnya. I see. Kemudian kayak tadi teman-teman bilang ada preparation ya, jadi nggak ujuk-ujuk datang ke sekolah ngajar gitu ya, karena Iya. harus dipersiapkan apa segala macam. I see. Oke, tadi sempat di spill juga soal host family. Nah, kita mau lebih details nih ngobrolin soal host family. Apakah ada syaratnya juga gitu ya? Misalnya gitu, akan bayangin aku host family, apakah harus misalnya ada ruangan khusus atau mungkin boleh kamarnya sharing apa gimana tuh, ada standar khusus nggak sih dari teman-teman Isaac ini? Oke, mungkin kalau misalkan dari standar khususnya sendiri, pastinya orang Malang yang punya rumah di Malang ya, Ya, oke. tentunya gitu. Nah, tapi kemudian yang lain itu as basic as the clean water. Kemudian kalau tadi disebutin sama kakak itu ada spirited bedroom. Sebenarnya untuk spirited bedroom ini karena mereka kan dari luar negeri ya kak, jadi kita memberikan spirited bedroom biar dia tuh tidak terlalu campur dengan locals, atau kalau misalkan IP-nya menyetujui untuk sharing gitu, itu sebenarnya bisa banget, dan itu tuh based on agreement aja kayak gitu. Selain itu mungkin dari basic English seperti yang tadi disebutin, bisa conversation
daily bersama dengan IP-nya. Kemudian juga mungkin dari kitanya sendiri nggak ada requirement khusus selain clean water dan juga basic necessities gitu ya Kak, Oke, gitu. nanti orang tuanya yang galau kayak, hah, anakku yang bisa bahasa Inggris, orang tuanya nih yang nggak bisa. Kira-kira ada nggak cerita-cerita mungkin dari host family sebelumnya yang punya problem yang sama, tapi kalian bisa tackle itu dan meyakinkan kalau it's not a big problem. Gimana tuh? Ya, sebenarnya udah pernah berpengalaman di 2 project yang kita Sebelumnya? laluin gitu ya, sebelumnya Oke. yang di winter persis tahun kemarin gitu, yang dimana kita juga yang ngurusin berdua pada saat itu. Aku masih tim leader, dia juga masih tim member aku, jadi kita Oke. naik bareng gitu. Yang Oke. setelahnya kita mendapatkan pengalaman di mana orang tuanya itu juga nggak available gitu di rumah, dan yang available selalu anaknya. Dan yang mungkin ketika orang tuanya pun juga di rumah, orang tuanya juga nggak terlalu bisa ngobrol bahasa Inggrisnya, jadi yang selalu ngobrolin itu selalu anaknya. Dan anaknya senang banget ketika dia ngobrol sama IP-IP-nya itu selalu nanggepin dengan baik. Ketika ngobrolin apa, ngobrolin A, terus dia juga ngobrolin A. Terus kalau misalkan main games bareng juga ngomong kan daily conversation-nya juga bahasa Inggris. Jadi istilahnya ada feedbacking, nggak cuman ketika dia main game biasanya kan kayak di Discord gitu, kayak menggunakan bahasa Inggris tapi sama temannya doang. Terus bahasa Inggrisnya juga masih campur-campuran bahasa Indonesia. Tapi sekarang sudah menggunakan full bahasa Inggris sama si IP-nya ketika lagi ngobrol tiap hari, makan, terus nantinya mereka jalan-jalan, selalu full in English. Jadi yang senang sebenarnya anaknya dibandingkan orang tuanya gitu. Pun orang tuanya juga senang karena istilahnya kayak ngebawa guru gitu ke dalam rumahnya. I see. Ya, tapi anaknya tadi apakah harus mahasiswa UB gitu atau boleh nih di luar entitasnya UB untuk apply as a host family? Oke. Untuk host family sendiri boleh banget dari sisi manapun yang ada di Malang ya. Jadi nggak perlu mahasiswa UB. Bahkan kalau mahasiswa univ lain atau bahkan udah kerja itu masih membuka opportunity untuk IP dari incoming global volunteer itu boleh banget gitu. Oh, I see. Betul. Kalau benefit, iya. Tadi kan saya udah dengar kan sebenarnya pastilah banyak gitu ya ketika ada ibaratnya IP yang hadir belajar bahasa Inggris pasti exchange culture apa segala macam. Tapi kadang orang tua itu kan suka nanya-nanya, apalagi ya bisa didapat. Oke. Kalau misalkan benefit sendiri, kita itu bisa mengundang host family ke acara kita yang namanya Global Village. Jadi di akhir project kita itu ada acara paling gede Kak, itu untuk mahasiswa atau untuk masyarakat umum Malang yang dimana IP-nya itu akan memberikan performance. Nah itu tamu undangannya itu akan dari host family seperti itu. Wah, seru banget. Jadi di akhir project di tahun 2025 nanti ya? Iya betul banget Kak. Di minggu kelima, minggu keenam kita akan conduct Global Village itu gitu. Oke, nah terus untuk jadi host family ada seleksinya nggak? Ya tadi kan jadi local committee ada tuh. Host family gimana nih? Cara atau teknis mendaftarnya sampai akhirnya kalian approve deh, ini bisa nih jadi host family. Oke, kalau misalkan fullnya sendiri itu pertama ketika setelah mendaftar di link yang kita sediakan, kemudian kita akan visitasi ke rumah masing-masing untuk pertama kalinya. Nah, di situ tujuannya lebih ke kenalan aja sih Kak, kenalan Oke. antara anak Isaac kemudian dengan keluarganya dan mengecek apakah basic needs yang tadi disebutkan itu sudah terpenuhi. Oke. Nanti ketika sudah membicarakan semua itu, kita akan membicarakan lebih ke agreement apa yang kira-kira dibutuhkan sama host family, mungkin dari house rules-nya, kemudian apa saja yang ada di rumah itu. Nanti kalau misalkan sudah mantap untuk mendaftar nih menjadi host family, nah nanti kita akan ada namanya dokumentasi untuk kita buatkan sebuah profile dari host family-nya ini ya. Untuk nanti kita matching playground nih sama IP yang akan menjadi IP kita di incoming global volunteer. Kayak gitu. Sih, ini menarik nih. Kalau misalnya host family-nya nanti mau milih IP-nya sendiri, kita apa boleh kan kalian pasti banyak tuh ya kan yang datang ke Indonesia, terutama ke UB gitu. Terus kira-kira boleh nggak sebagai sebagai aku punya privilege, boleh nggak nih teman-teman saya misalnya milihnya yang profilnya A B C D gitu, boleh nggak tuh? Nah, itu yang tadi aku sempat bilang ya Kak. Jadi setelah penandatanganan
MOU akan adanya matching playground, di mana host family ini bisa memilih sendiri nih EP yang kira-kira tuh sesuai dengan preferensi dia. Karena di sini yang namanya profile itu nggak cuman host family profile untuk kita kasih ke EP, tapi EP-nya juga kita akan bikin profile sendiri untuk kita berikan kepada host family, biar bisa milih-milih nih, maunya yang ini, maunya yang itu gitu. Mereka cari jodoh loh, ya nggak sih? Betul. Matching-matchingan kayak gimana nih? Berarti dari IP-nya harus ikhlas gitu ya bahasanya ya, menerima apa yang sudah dipilih sama host family. Oke, I see. Kemudian seberapa jauh sih tanggung jawab host family ketika ada IP di rumah tersebut 6-8 minggu gitu ya kan? Kita aja kalau ada temen tuh suka nggak enak nyiapin makan apa segala macam. Nah, kalau di program Isaac ini gimana sih role dari host family itu untuk nge-serve si IP-nya selama 6-8 minggu tadi? Oke, sebenarnya yang buat obligated ataupun wajibnya sendiri dari kita ataupun kayak bare minimumnya adalah menyiapkan 1 kali breakfast saja setiap harinya. Oke. Ataupun yang nantinya bisa menemani IP ketika IP-nya mau bertanya-tanya terkait dengan locals ataupun kebiasaan yang ada di Malang, yang ada di Indonesia seperti apa. Jadi nggak seperti harus menemani 24 jam, itu nggak usah. Nggak perlu. Jadi yang penting kalau misalkan IP-nya mau nanya ataupun terkait dengan guidelines yang ada di Indonesia, kayak misalkan ini nanti pariwisatanya ada di Malang itu yang ada apa aja. Kayak misalkan ada museum apa aja yang ada di Malang. Jadi kalau IP-nya mau visitnya, iya betul, exchange participants-nya mau visit, dia bisa visit sendiri. Dan kita kasih guidelines juga kayak misalkan mau naik ojek ataupun masih mau jalan-jalan sama IP BD-nya juga bisa. Tapi kalau misalkan host family-nya itu nggak berkewajiban untuk menemaninya juga. Jadi, ini yang harus di-make clear ya. ada boundaries-nya gitu sih. Oke. Jadi biar nggak salah paham nih. Nanti yang mikirnya, wah aku udah jadi host family, harus nemenin, harus nyiapin apa segala macam, ternyata enggak ya. Karena tadi ada local committee yang jadi badinya. Dan itu adalah 2 role yang berbeda. Ibaratnya kontraknya juga berbeda gitu ya. Betul sekali. Oke, jadi buat teman-teman yang sudah mulai mempersiapkan, pilih mau jadi host family apa mau jadi local committee. Tapi ada nggak pengalaman teman-teman gitu yang langsung double role gitu, kayak ya local committee ya host family, ada nggak tuh yang cerita kayak gitu? Kalau misalkan di winter kemarin kebetulan kita juga ada local volunteer dari member kita sendiri yang menjadi organizing committee ya, dan dia menjadi host family gitu. Jadi dia kemana-mana bareng si IP, tapi nggak cuma berdua, tapi ada juga dari local volunteernya, jadi rame gitu. Dan itu lumayan sangat benefitnya itu oke banget, dan juga went well. Karena gini Kak, itu kan dia organizing committee ya, dan dia ketika itu mendapatkan orang Korea. Annyeonghaseyo. Nah itu mereka sangat satu frekuensi gitu. Jatuhnya ini ngomongin drakor, lagu-lagu terbaru. Nggak jadi bahasa Inggris ntar mereka, bahasa apa, Korea? Bisa juga gitu. Nah terus IP yang datang dari negara mana aja sih teman-teman? Kalau misalkan winter ataupun project kemarin yang tahun lalu banget, kita banyak banget gitu. Dari Korea, dari Mesir, dari Vietnam, dari Egypt juga. Nah kalau yang terbaru banget, yang baru Juni Agustus itu, ada dari Vietnam juga, Hong Kong, terus Tunisia sama Pakistan. Betul. Wow, benar-benar variatif sekali gitu ya, nggak ketebak gitu. Tapi IP itu sudah pasti dipastikan kesini bisa berbahasa Inggris juga kan ya? Betul sekali. Oke, nah tiba-tiba kesini bahasa Cina gitu kan, aduh di rumah bingung, nggak tahu yang dari Mesir bahasa Arab, di rumah assalamualaikum doang, gitu bingung. Nggak ya, jadi semua pasti sudah melalui berbagai standar dan seleksi gitu ya, untuk bisa datang ke sini pun nanti yang jadi host family atau local committee. Gitu. Betul sekali gitu. Apa yang denger dong cerita yang unik-unik mungkin dari project sebelumnya terkait ya entah host family, local committee atau IP-nya sendiri, ada nggak sih bisa teman-teman bagi keseruan-keseruan biar bisa menggerakkan hati pemirsa dan teman-teman nih untuk apply juga? Oke, kalau misalkan cerita tentang summer kemarin ya Kak, jadi kita kebetulan banget kita punya satu host family yang hosting langsung 2 IP. Yaitu 2 kamar tuh berarti. Betul sekali. Nah, yang satunya itu dari Hong Kong, kemudian yang satunya dari Tunisia. Nah, kebetulan dari keluarganya ini punya anak cowok yang seumuran dengan 2 IP-nya ini. Dan 2 IP-nya ini dua-duanya cowok Kak. Jadi mereka jadi kayak geng gitu loh. Kemanapun bareng. Kemudian
karena anak Tunisia ini datang ke sini bersama dengan satu temannya dari Tunisia juga, jadi mereka jadi berempat, yang awalnya bertiga jadi berempat main gitu. terus di situ. Dan itu karena mereka seangkatan, seumuran ya Kak, jadi mereka rasanya kayak temen aja yang udah lama nggak ketemu, kemudian mereka explore Malang bareng gitu. Sampai kemarin ada yang ke Tumpak Sewu dan ke Bromo bareng-bareng. Sama Kayak gitu. family ya. Betul. Itu meringankan tugasnya IP Badi nggak sih? Betul sekali. Langsung sujud Walaupun- syukur alhamdulillah gitu ya, nggak usah nemenin karena dibantu host family. I see, ada cerita seperti itu. Mungkin El ada cerita juga dari teman yang lain. Ada di tahun lalu yang IP Winter yang momen berkesannya host family sama si IP-nya itu sendiri, dimana lebih ke perpisahan gitu. Jadi ketika berkesannya lebih ke selama itu kan mereka berdiskusi ataupun kayak cerita-cerita terus sama host family-nya gitu. Oke. Dan ketika mulai berpisah, mereka tuh kayak ngerasa, aduh, nggak bisa deh kalau misalkan nggak tinggal sama ini lagi gitu, sama si host family-nya. Jadi terasa ada attachment issue-nya antara si IP sama host family. Yang selama setiap harinya mau ditanyain mau makan apa gitu, selalu disediakan. Kan biasanya exchange participants ataupun itu beda-beda background. Ada yang biasanya makan roti doang, terus ada yang biasanya cuma atau nggak makan pagi-paginya. Jadi harus disesuaikan sama si IP-nya gitu. Terkadang kita juga menyediakan bubur ataupun kayak nasi gitu. Mereka juga tetap makan dan mereka enjoy gitu. Mereka ngerasa setiap harinya yang tadinya selalu disediakan, selalu ditanyakan, terus tiba-tiba hilang gitu pas udah mau pulang. Nah, itu yang menjadi momen berkesan yang setiap hari tanyain, yang setiap hari di ensure apakah dia udah cukup makannya gitu. Nah, justru si exchange participants-nya ngerasa, aduh kok melekat banget ya gitu. Dan pada akhirnya si host family juga ngerasa seperti itu. Pas ngeliat gue ataupun kayak mau udah mengantarkan pulang itu yang jadi nangis-nangisan gitu. Betul Dari sekali. IP, dari host family juga ngerasa, aduh kok kayak ngerasa kehilangan gitu ya. Dan pada saat visit terakhir dari aku juga ngerasa, aduh kok ini bentar lagi nangis ya. Ikut nangis kalian berdua. Ikut puk-puk aja gitu. Ya udah nggak apa-apa gitu kan. Kami ngasih sertifikatnya dan ibunya menerima dan ibu akhirnya cerita, aduh agak sedikit melo ya kalau misalkan cerita kayak gini, dan akhirnya nangis dari ibunya. Terus dari kami, iya Bu, nanti kami akan mendatangkan IP yang lain. Pinter juga kalian ngebalik-baliknya Iya, gitu ya. betul. Iya sih. Tapi hal kayak gitu bikin mereka ketagihan. Dalam artian mau jadi host family lagi atau gimana biasanya? Yes, Betul. biasanya mau banget ya untuk kayak kabar-kabarin ya kalau misalkan ada opportunity Ada seperti itu. Iya. Sebenarnya salah satunya itu juga yang tadi hosting 2 itu kan dia hostingnya di Samar, tapi sebelumnya ketika di Winter itu juga dia sudah hosting gitu, jadi udah bersama kita selama 2 project kayak gitu sih. Oke. Dan itu apakah si ibu tadi orang UB atau malah enggak gitu, tapi suka aja nge-hosting? Oke, kalau ibunya sendiri ini sebenarnya bukan anak UB maupun anaknya juga bukan anak UB gitu. Tapi karena waktu itu dari anaknya punya kenalan yang tahu tentang opportunity ini, jadi anaknya tertarik untuk daftar kayak gitu. Menarik ya. Betul sekali. Siapa tahu yang nonton ini juga bukan dari UB family gitu, tapi rumahnya ada di Malang dan ada kamar kosong, kemudian available gitu ya, dan sesuai dengan requirement yang dibutuhkan, ya it's okay, coba aja, kali aja ada opportunity yang we never know gitu ya. Betul. Oke. Kemudian di program ini apalagi nih yang teman-teman ingin bagikan kepada pemirsa soal incoming global volunteer? Oke. Sebenarnya untuk incoming global volunteer ini lebih ke fokus kepada untuk yang bisa kalian daftar adalah local volunteer-nya sendiri yang bakal buka di Oktober, dan jangan lewatkan opportunity tersebut karena ini menjadi opportunity yang sangat-sangat bisa dipertimbangkan apalagi mahasiswa ataupun di level SMA yang baru lulus kita. Dan bisa dibilang kalau untuk opportunity ini dari tahun ke tahun selalu full gitu batch-nya. Jadi selalu lebih dari kuotanya dan kita seleksi untuk teman-teman yang ingin berkesempatan bisa ngobrol sama si IP. Dan untuk host family-nya ini sendiri, karena kita akan ada target dari IP-nya sendiri, jadi tolong untuk host family-nya yang mungkin lagi mempertimbangkan apakah akan bisa menjadi host family atau tidak, coba dulu aja untuk didaftarkan. Dan nantinya kita akan visit, kita akan ngobrol seperti ini. Ngobrol, dan nantinya kalau misalkan let's say untuk mempertimbangkan yang masih ragu-ragu, ya udah nggak apa-apa, kita ngobrol, kita visit, kita tetap
ngasih point of view dari apa sih benefitnya dan apa sih yang sekiranya perlu disiapkan gitu nantinya. Jadi kalau yang masih ragu-ragu, coba daftar dulu, kita visit dulu, kita ngobrol lebih ke eye to eye ataupun ke person to person ya. Jadi istilahnya kita akan ada diskusi terlebih dahulu sedikit terkait dengan incoming global volunteer seperti apa ataupun project di winter yang akan kita bawakan seperti apa. Oke. Mau melengkapi mungkin silahkan. Oke, kalau misalkan kalian yang masih ragu banget kayak, oh Englishnya kayaknya kurang deh. Don't be worry, karena kita dari organizing committee-nya, dari ISEC sendiri, akan menjadi jalan jembatan antara kalian, maupun kalian mau mendaftar jadi host family atau local volunteer, bersama dengan IP-nya itu. Nah, sebelum kita mendatangkan, kalau misalkan kita udah serius nih untuk menjadi partner nantinya di Project Winter, kita akan melakukan onboarding bersama dengan IP-nya, dan IP-nya akan mengenal kalian lebih dahulu secara online. Kita akan ngobrol dulu dengan IP-nya, terus tahu kebiasaan dari IP maupun kebiasaan dari keluarganya, sehingga ketika IP-nya nanti datang di Malang, kalian akan bisa langsung lebih akrab kayak gitu sih. Wow, jadi nggak mungkin dilepas gitu Iya, aja ya betul teman-teman, luar sekali. biasa banget. Jadi siapapun yang nonton episode kali ini sudah punya nawa itu niatnya gitu ya. Jangan lupa untuk action aja, dan bisa melihat informasinya di Instagramnya ISEC UB, Brawijaya. ISEC Brawijaya. Oke, thank you banget teman-teman udah sharing kesempatan kali ini. Semoga lancar semua proyeknya, Amin. banyak yang apply gitu ya, Amin. dan banyak juga IP-IP yang datang ke UB. Amin. Oke. Dan teman-teman, thank you banget sudah nonton di episode kali ini. Kita bakalan ngobrol-ngobrol lagi di episode-episode berikutnya, dan sampai jumpa. Bye-bye. Bye-bye.